ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan hasil dari ilmu itu sendiri. Apa itu buah dari ilmu? Ilmu yang bermanfaat itu buahnya adalah wahiyya khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang tidak berilmu tidak akan takut kepada Allah. Sebaliknya juga, orang yang tidak takut kepada Allah itu berarti tidak berilmu. Seberapa banyak pun pengetahuan yang diketahui oleh seorang manusia, kalau dia tidak takut kepada Allah, maka berarti yang dibawanya itu adalah bukan ilmu. Qala Ibnu Mas'ud wa ghairuhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya berkata, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari billahi jahlan. Rasa takut kepada Allah itu adalah ilmu itu sendiri, dan iqtirar, tertipu, jadi merasa aman dari ancaman Allah SWT itu adalah kejahilan itu sendiri. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, laisal ilmu bikathrati riwayah walakinnal ilma al khasyah. Yang dinamakan dengan ilmu itu bukan banyaknya pengetahuan, bukan banyaknya riwayat, tapi yang disebut dengan ilmu yang sebenarnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum man khasyiyallaha fa huwa alim wa man 'asahu fa huwa jahil. Barang siapa yang takut kepada Allah maka dia adalah orang yang berilmu, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia adalah jahil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang taubat. Taubat itu diberikan atau dibukakan untuk siapa? Innamat taubatu 'ala Allah, untuk siapa? Lilladzina ya'maluna su'a apa? Bijahalah. Taubat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk bijahalah, dengan kebodohan. Jadi orang yang melakukan perbuatan buruk, orang yang melakukan perbuatan dosa, pada hakikatnya dia adalah orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu. Karena orang yang berilmu seperti tadi itu dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu dzalika anna hadzal ilma an-nafi' yadullu 'ala amrayn. Sebabnya adalah karena ilmu yang bermanfaat itu ada dua hal yang menjadi isi dari ilmu itu. Ahaduhuma 'ala ma'rifatillah wa ma yastahiquhu minal asma'il husna was sifatil 'ula. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan kita untuk mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal keagungan Allah, mengetahui apa ancaman dan siksaan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka hal itu akan menjadikan kita merasa takut karena tahu bahwasanya Allah itu Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha berat siksaannya, Allah Maha perkasa dan segalanya. Al-amru tsani al-ma'rifah bima yuhibbuhu wa yardah wa ma yakrahu wa yaskhatuhu min al-i'tiqadat wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan kita untuk mengetahui apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Maka kita akan tahu bahwa hal ini kita lakukan karena Allah menyukai hal yang ini. Yang seperti ini kita tinggalkan karena Allah tidak menyukai atau membenci hal yang demikian. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kalau kita tahu siapa itu Allah, kita mengenal siapa itu Allah. Ilmu yang bermanfaat itu kalau kita tahu apa yang Allah inginkan dan Allah tidak inginkan dari diri kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang wasiat beliau kepada Ibnu Abbas. Beliau bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Jagalah Allah maka dia akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan menemuinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengetahuimu, akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan sulit. Mengenali Allah itu adalah bagian dari ilmu. Kita mengenal siapa Tuhan kita, kita mengenal apa saja sifat-sifat Allah, kita mengenal bagaimana keagungan Allah SWT, maka
ketika kita mengenal siapa Allah, kita akan lebih takut kepadanya, kita akan cinta kepada Allah, kita akan mengagungkan Allah, dan itulah buah sebenarnya dari ilmu yang bermanfaat. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan, bahkan pengetahuan agama sekalipun, tapi kalau dia tidak menjadikan ilmu itu sebagai pengantar untuk takut kepada Allah SWT, maka yang dia bawa itu bukan ilmu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongannya, mereka itu adalah orang-orang yang ilmunya tidak bermanfaat, karena ilmu itu tidak masuk ke dalam hati. Ilmu itu hanya ada di lidah saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam. Fa'ilmun 'ala lisan fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Ilmu yang ada di lisan, ilmu yang ada di lidah, ilmu yang kita ucapkan, itu adalah hujjah Allah atas manusia. Wa ilmun fil qalbi fadzalika al-ilmun nafi'. Dan ilmu yang ada dalam hati, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Terkadang kita mengenal orang itu berilmu karena ucapannya, karena kepandaiannya, atau terlihat dalam tutur katanya. Tapi belum tentu ilmu itu bermanfaat selama ilmu itu belum masuk ke dalam hatinya. Ilmu yang ada di lisan ini adalah hujah Allah yang ditegakkan atas manusia. Jadi kenapa Allah mengutus para rasul? Salah satu alasannya adalah agar tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk mengelak nanti di akhirat. Ketika Allah SWT menagih manusia, kenapa engkau di dunia berbuat maksiat, kenapa tidak melakukan yang aku perintahkan, justru malah melakukan yang aku larang. Ketika manusia akan beralasan, aku tidak tahu, Allah SWT menegakkan hujah atas mereka. Bukankah telah aku utus rasul kepada kalian? Tujuan diutusnya para rasul kepada manusia adalah untuk menghilangkan alasan-alasan itu. Jadi di akhirat tidak ada alasan lagi bahwa manusia itu melakukan perbuatan dosa itu karena tidak tahu. Maka ilmu yang disampaikan oleh para rasul dan diteruskan oleh para ulama yang melewati lisan, yang kita dengar, yang kita baca, itu adalah ilmu yang ada di lisan. Kata Al-Hasan Basri, fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Yang demikian itu adalah hujah Allah atas manusia. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang masuk ke dalam hati. Jadi kalau ilmu itu baru sampai di lisan saja, maka itu hanya sekedar hujah Allah. Engkau tidak akan bisa lari nanti di akhirat. Ketika kau tahu bahwasanya salat itu wajib, mencuri itu berdosa, maka di akhirat tidak ada alasan lagi untuk mengelak ketika Allah menegakkan hukumannya. Wa kana salaf yaqulun, para ulama salaf berkata, innal ulama ats-tsalatsah. Orang-orang yang berilmu itu ada tiga macam. Alimun billahi, alimun bi amrillah. Yang pertama adalah orang yang mengenal Allah dan tahu apa saja perintah Allah. Wa alimun billah laisa bi'alim bi amri. Yang kedua adalah orang yang mengenal Allah tapi tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, wa alimun bi amrillah laisa bi'alimin billah. Yang ketiga adalah orang yang tahu apa perintah Allah tapi tidak mengenal Allah. Wa akmaluhum al-awwal wa huwa alladhi yakhshallaha wa ya'rifu ahkamah. Yang paling sempurna adalah yang pertama, yang mengenal Allah dan juga tahu apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang yang takut kepada Allah dan tahu apa hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pokok dari ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang membuahkan hasilnya, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslul ilmi billah alladhi yujibu khasyatahu wa mahabbatahu wal qurba minhu wal unsa bihi wasyauqa ilaih. Ilmu yang menjadi pokok dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Kita kalau kenal Allah, maka kita akan takut kepadanya. Kalau kenal dengan Allah, kita akan mencintai Allah. Kalau kenal dengan Allah, maka kita ingin untuk selalu dekat dengan Allah. Dan kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Apa nikmat terbesar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, di akhirat? Apa? Kenikmatan terbesar di dalam surga itu apa? Apakah dunia seisinya? Bukan. Apakah al-hurul ain, para bidadari? Bukan. Apa kenikmatan terbesar di surga? Ya. Kenikmatan terbesar di surga itu bukan semua yang kalian bayangkan di dunia. Kenikmatan terbesar di surga ketika penghuni surga itu mendapatkannya, mereka akan melupakan semua yang mereka rasakan di surga. Jadi semua yang dinikmati dari kenikmatan surga itu akan dianggap tidak ada apa-apanya setelah mereka mendapatkan satu kenikmatan itu. Apa itu? Ketika mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal badra kama tarawnal qamar lailatal badr. Kalian akan melihat Tuhan kalian di surga, dan itu adalah kenikmatan tertinggi. Tidak ada kenikmatan lagi selain kenikmatan itu. Sebagaimana kalian melihat bulan, la tadammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa didapatkan di akhirat. Di dunia manusia tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma khatara bi balik fallahu ghairu dzalik. Semua yang pernah kalian pikirkan bagaimana Allah itu dalam pikiran kalian, maka Allah itu bukan seperti itu. Kita tidak akan bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, dan tidak boleh. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa diberi kesempatan untuk berbicara kepada Allah, beliau tidak tahan karena kerinduannya kepada Allah. Beliau ingin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih di dunia, maka tidak akan bisa. Beliau meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Izinkan aku untuk melihatmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala lan tarani. Engkau tidak akan mampu untuk melihatmu. Walakin anzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu mampu untuk melihatmu, maka engkau akan bisa melihatmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah SWT menampakkan dirinya ke gunung itu menjadi berkeping-keping, meledak, habis. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun yang tidak melihat Allah secara langsung jatuh pingsan. Jadi kenikmatan terbesar yang diharapkan oleh para penghuni surga nantinya adalah ketika mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan di dunia ini yang paling besar sebenarnya bukanlah menuruti syahwat kita. Kenikmatan terbesar adalah rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasa rindu kepada Allah di dunia, maka di akhirat kenikmatan terbesar itu akan diberikan kepada kita yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Allah, kalau ilmu kita itu bermanfaat, kita akan tahu Allah itu siapa, bagaimana sifat-sifatnya, yang akan menjadikan diri kita rindu kepadanya. Tsumma yatluhu al-ilmu bi ahkamillahi wa ma yuhibbuhu wa yardah. Kemudian setelahnya ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan pengetahuan kita tentang hukum-hukum Allah, apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah benci, sehingga kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintainya. Kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepadanya. Jadi kita mencintai Allah, maka kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu hadzal ilmi alladhi la yanfa' an yuksaba sahibahu az-zuhu wal fakhr wal khuyala. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, maka sebaliknya dia tidak akan menjadikan orang itu mengenal Allah dan tidak akan mengantarkan dia untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ketika orang yang punya pengetahuan atau orang yang banyak mengetahui itu menjadikan dirinya sombong dan juga berbangga diri, merasa bahwa dirinya sudah berilmu, merasa bahwa dirinya lebih pintar dari orang lain, merasa bahwa dirinya lebih baik dan lebih tinggi daripada orang-orang lain. Wa min alamati dzalik, salah satu tanda ilmu itu bermanfaat, ilmu itu tidak bermanfaat adalah ada muqabulil haq wal inqiyad ilaih, tidak menerima kebenaran
tidak mau dinasihati, tidak ingin untuk merasa bahwasanya sebenarnya saya ini salah. Wa takabbur 'ala man yaqulul haq, akan merasa sombong kepada orang yang mengatakan kebenaran karena merasa bahwa dirinya sudah benar. Kenapa harus dinasihati? Khususan idza kana dunahum fi ayunin nas. Terlebih kalau yang menasihati itu adalah orang yang kelihatan lebih rendah daripada dirinya. Wal israru 'alal batil khasyata tafawqi qulubin nasi anhum, dan juga terus-menerus untuk melakukan hal yang salah karena tidak ingin orang itu menganggap bahwasanya dia itu salah. Terlanjur untuk melakukan salah, maka dia tidak ingin untuk kembali kepada kebenaran karena takut akan dianggap selama ini ternyata dia orang yang jahil. Qala al-Hasan, Imam Hasan al-Basri berkata, innamal faqih az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah al-basiru bidinihi al-muwadhibu ala ibadati rabbih. Orang yang berilmu, orang yang faqih adalah orang yang zuhud di dunia, tidak mengejar dunia lebih dari yang dia butuhkan. Ar-raghibu fil akhirah, orang yang cinta kepada akhirat, al-basiru bidinihi, orang yang tahu agamanya, al-muwadhibu ala ibadati rabbih, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin anhu qala, dalam riwayat lain dia berkata, alladzi la yahsudu man fawqahu wa la yaskharu mimman dunahu wa la ya'khudhu ala ilmin 'allamahu Allahu ajran. Orang yang tidak iri terhadap orang yang lebih tinggi darinya dan tidak merendahkan orang yang berada di bawahnya dan tidak mengambil upah dari ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ini adalah ilmu yang bermanfaat, tanda-tandanya, dan ilmu itu apa yang akan berefek kepada pemiliknya. Selain itu, selain ilmu tentang apa itu Allah, siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifatnya, dan apa saja yang dicintai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah ilmu wasilah kepada ilmu. Jadi kita belajar bahasa Arab, kita belajar nahwu, kita belajar tajwid, kita belajar mungkin matematika, kita belajar ilmu alam dan sebagainya, itu semuanya adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai dengan wasilah dan meninggalkan ilmu yang menjadi tujuan utama. Kita mempelajari Al-Qur'an, kita mempelajari tajwid agar kita mengenal Allah. Maka jangan sampai kita hanya fokus pada wasilahnya saja sementara tujuannya tidak kita kejar.